Jabar. Abang sendiri melihatnya dari berdasarkan fakta yang kemarin sudah dibeberkan sendiri, sebenarnya itu bisa membuktikan selain dengan tes DNA gitu, kuat juga nggak sih dari bukti DM, Telegram gitu? Oke, selamat sore, saya Dr. Prima Chandra, saya advokat, dosen praktisi hukum dan kaprodi di Magistra Umum Hukum Unmar. Terkait dengan berita viral yang memang masih berlangsung sampai sekarang. Alat bukti permulaan itu betul alat bukti yang harus dihadirkan, seperti screenshot, WA, kemudian video dan lain-lain. Itu adalah alat bukti, satu alat bukti yang namanya dokumen. Sedangkan alat bukti lain kan menurut KUHP kita itu ada saksi, ada petunjuk, ada saksi ahli, jadi 4 alat bukti. Namun di Indonesia kalau ada terbukti 2 alat bukti itu bisa dianggap benar. Kalau pidana berarti sudah bisa menentukan seseorang menjadi tersangka. Nah, tinggal ditambahkan alat bukti lainnya yang memang masuk ke ranah peristiwa hukum. Gitu. Sekarang siapa yang mendalilkan otomatis harus membuktikan. Kalau memang ternyata betul itu janin anak tersebut adalah anak dari RK, seyogyanya cuma satu yang harus dilakukan, itu adalah tes DNA. Namun secara logika pasti nggak mungkin mau pihak tergugat tersebut atau RK tersebut gitu. Yang bisa dilakukan sekarang itu bukan preskon. Preskon itu bukan peristiwa hukum, hanya menginformasikan ke masyarakat saja. Yang harus dilakukan adalah adu cepat, gugatan dan atau laporan polisi, kan begitu. Gugatan yang dilakukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum di sebuah pengadilan, namanya pengadilan negeri. Di sana nanti ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, dan minta lagi ke majelis hakim agar unsur paksa untuk tergugat melakukan sebuah yang namanya tes DNA paternitas. Tes DNA paternitas itu hanya 2 dilihat. Pertama, persesuaian fakta mulai dari darahnya dan atau dari pipi dalam dari mulutnya. Nah, itu kan hal yang sensitif. Kalau tidak ada unsur paksa, pasti tergugat akan menolak, kan begitu. Nah, jalankan, jangan preskon terus-menerus. Jalankan proses hukumnya. Namun dari pihak RK pasti tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan? Berarti kan akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya laporan polisi terkait dengan peristiwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang masuk di pasal 310, 311 KUHP, Jungto pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, kan begitu. Dengan alat bukti permulaan sama, screenshot video, screenshot katanya ada pemerasan, screenshot adanya dugaan-dugaan yang korelasinya ada di pasal 310, 311 tersebut. Sehingga apa? Penyidik bisa membuktikan. Karena kalau tanpa ada LP, bagaimana penyidik kepolisian dalam hal ini Krimum dan atau Krimsus di Polda atau Polres membuktikan adanya dugaan delik tindak pidana pencemaran nama baik. Jadi sekarang harus dilakukan adalah adu cepat. Yang satu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan, yang satu melakukan LP di kepolisian, sehingga unsur pidananya terbukti dan atau tidak terbukti. Karena masing-masing berproses. Di pengadilan ada namanya jawaban, kemudian replik, duplik, ada pembuktian. Sama di kepolisian juga ada namanya BAP pelapor, BAP saksi, BAP ahli, BAP terlapor, kemudian gelar perkara yang dihadiri oleh Bitkum, dihadiri oleh Propam, dihadiri oleh penyidik, sehingga kasus ini bisa naik ke penyidikan atau digugurkan, kan begitu. Masing-masing punya peristiwa hukum. Jadi kalau menurut saya dua-duanya harus segera, atau sesama lawyer bertemu. Nah, ini mestinya lawyer dari LM, advokat dari LM, lawyer dari LK bertemu tanpa sepengetahuan media. Lakukan perdamaian.
karena damai itu indah. Lakukan itu, karena apa? Kalau sudah peristiwa hukum pasti dicatat di lembaga negara, baik di kepolisian dan atau di pengadilan. Otomatis kan ada nomor perkara. Begitu juga LP, ada nomor LP. Kalau di belakang itu mereka bertemu dan masing-masing melakukan sebuah upaya, kenapa itu tidak dilakukan? Kalau preskon masing-masing melakukan upaya penyerangan, itu nggak akan selesai. Karena apa? Sama, pidana ataupun perdata yang kita miliki, itu ada namanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Meskipun bersalah di tingkat pertama, let's say misalnya LP menjadi tersangka. Tersangka itu belum tentu bersalah. Yang membuktikan seseorang bersalah itu harus ada putusan hukum yang inkrah. Inkrahnya dari mana? Bukan pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi, tapi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum berikutnya. Sehingga menjadi final and binding, sehingga menjadi inkrah. Sama di kepolisian juga begitu. Jadi pada saat terbukti menjadi tersangka, itu kan naik tahap dulu di kejaksaan pengadilan. Pengadilan ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung, sama. Jadi kalau mau adu cepat dan atau lakukan pertemuan tanpa pengetahuan media, lawyer dari LM dan lawyer dari RK, silakan lakukan dengan komprehensif dan bijak. Bang, isu ini kan udah seperti bola liar ya, dan sekarang itu kan saling tantang adu kuat bukti, misalnya nanti ikut atau yang lebih misalnya RK atau jaduan, itu bagaimana nanti tidak ikut? Adu alat bukti itu seyogyanya bukan di preskon, seyogyanya di tempat uji materi. Kalau pidana berarti di kepolisian, kalau perdata berarti di pengadilan. Jadi silakan semestinya lakukan adu cepat saja. Jangan hanya preskon saja, jangan hanya omon-omon aja gitu. Tapi lakukan upaya hukum. Karena apa? Upaya hukum itulah dasar komprehensif yang dianut oleh negara kita. Eropa Continental Justice System itu yang paling penting. Jangan hanya preskon tidak memiliki kekuatan hukum gitu. Preskon kan belum masuk ke peristiwa hukum, hanya menginformasikan. Takutnya nanti semakin banyak preskon, semakin banyak celah alat bukti pencemaran nama baiknya. Jadi lebih baik lakukan dua upaya litigasi dan upaya non litigasi. Litigasinya lewat jalur hukum, non litigasinya bertemunya para lawyer. Lawyer LM dan lawyer RK untuk melakukan upaya, dan damai itu indah. Bang, tanggapan Abang sendiri, kasus ini dianggap menutupi sebuah kasus besar. Kalau kami sebagai praktisi hukum pasti akan berbicara terkait hukum saja. Kalau hukum berarti yang dilihat adalah fakta yuridis dan fakta non yuridis, itu saja. Kalau sudah politis, yang harus bicara adalah orang yang mengerti ilmu politis. Artinya biarkan sesuai kemampuan tupoksi masing-masing. Kalau kami berbicara terkait politis, pasti kami bukan ahli politis, kami adalah ahli hukum. Jadi ahli hukum harus sesuai dengan fakta yang dihadirkan, dihidangkan dan disampaikan ke pengadilan dan atau ke kepolisian. Apa melihat banyaknya